Anak ini punya kemampuan di mana matanya itu bisa menembus tubuh seseorang sehingga bisa melihat kayak gini, tapi akhirnya dia malah ditangkap, guys. Jadi kisah dimulai dari anak ini bernama Claire. Dari kecil dia itu udah punya keanehan, matanya itu kayak X-ray gitu, guys. Jadi bisa menembus ke dalam pakaian seseorang. Awalnya dia pikir dia itu akan dibully, tapi ternyata dia itu malah disukai banyak orang. Tapi suatu waktu dia itu bukan hanya melihat di dalam pakaian aja, tapi dia juga bisa melihat organ orang yang rusak di dalamnya. Kayak di sini dia itu ngelihat gurunya itu memiliki kerusakan hati, dan itu ngebuat dia stres banget karena dia takut banget kalau misalkan dia itu akan ditangkap. Nah, tapi semua itu masih dalam khayalan dia doang. Nah, suatu hari dia nggak tahu orang tuanya kok ngajak dia ke rumah sakit. Nah, saat dia udah ketemu dokter, tiba-tiba ayah dan ibunya ninggalin dia dong. Dan yang ada di pikiran dia, ayah ibunya tuh jahat banget mengirim dia untuk eksperimen. Tapi ternyata anak ini mempunyai mata yang bisa menembus semua pakaian manusia, bahkan ke dalam organ tubuh manusia, sampai akhirnya dia ditangkap dan ini yang terjadi. Jadi ibu dan ayahnya dia meninggalkan dia begitu aja di rumah sakit. Sementara di rumah sakit dia itu dimasukkan ke dalam tempat benar-benar kayak diasingkan. Ternyata dia itu dibuat sebagai bahan percobaan. Akhirnya dia berhasil kabur. Setelah kabur dia bingung dong mau kabur kemana. Akhirnya dia berpikir untuk kabur ke rumah neneknya aja, karena cuma neneknya yang bisa dipercaya. Setelah ngeliat cucunya datang, neneknya seneng banget, tapi cucunya kasih tahu semua cerita yang ada. Neneknya benar-benar kesel banget sama kedua orang tua dari cucunya karena nggak habis pikir kenapa bisa meninggalkan cucunya seperti itu. Namun guys, suatu hari semua berubah saat dia pulang. Ternyata dia merasa dihianati sama neneknya. Ternyata di dalam rumah udah ada orang tuanya lagi. Di situ dia kecewa banget karena merasa dijebak, tapi orang tuanya bilang tunggu dulu, aku mau jelasin sesuatu. Ternyata orang tuanya nggak ada maksud untuk memberikan dia sebagai bentuk eksperimen sama sekali. Cuman orang tuanya tuh khawatir dengan kondisi dia, akhirnya bawa ke rumah sakit. Nah, sampai rumah sakit dokter bilang untuk kamu pulang aja, nanti balik lagi kalau misalkan aku udah panggil. Tapi lama-kelamaan orang tuanya curiga, dan ketika orang tuanya balik, orang tuanya mendapat kabar kalau misalkan anaknya itu udah kabur dan dia benar-benar marah-marah banget di rumah sakit. Bahkan orang tuanya juga menuntut rumah sakit tersebut. Dan ternyata anaknya itu sekarang malah menjadi dokter karena kemampuan yang dia punya. Tapi terkadang saat menjadi dokter dan memeriksa, dia nggak mau menggunakan kemampuannya itu. Anak ini nggak pernah mau tangannya dilihat sama orang lain karena ada lebam, tapi ternyata tiba-tiba lebamnya bisa hidup, guys. Jadi kisahnya anak ini tuh lagi ada di sekolahan nih, guys. Nah, tiba-tiba ngelihat gurunya aja dia tuh takut banget. Karena dia takut banget mendapatkan lebam lagi seperti yang dilakukan orang tuanya. Nah, setelah diumpetin, tiba-tiba dia merasa ada yang aneh karena tiba-tiba lebam itu hidup dong, guys. Semakin dia tutupin, semakin lebam itu malah jalan-jalan ke badannya dia. Dan itu ngebuat dia seolah-olah kayak angkat tangan pingin maju. Nah, pas dia lagi maju di depan kelas, tiba-tiba lebamnya malah pindah ke muka. Di situ ngebuat gurunya khawatir banget sama dia dan mau lihat apa itu yang ada di mukanya. Akhirnya dia percaya untuk kasih lihat dan gurunya kaget banget tentang apa yang terjadi. Ternyata anak ini benar-benar tertekan banget. Supaya dapat views yang banyak, YouTuber ini selalu bikin settingan tentang hantu yang palsu, tapi tiba-tiba mereka malah kena karmanya. Ini akhirnya parah banget. Jadi kisahnya dimulai dari kedua YouTuber ini pingin pergi ke stasiun Gonjiam. Nah, di sebelah stasiun Gonjiam itu terkenal banget ada sungai, yang mana legendanya ada wanita yang hilang di situ. Dan katanya yang tersisa hanyalah foto cewek yang hilang itu. Akhirnya mereka pergi ke sana dengan pikiran kalau misalkan ke sana pasti viewsnya banyak banget, karena mereka juga bisa setting hantunya tuh jadi palsu. Jadi mereka itu nggak percaya sama sekali dengan keberadaan setan sendiri. Nah, setelah sampai ke tempat yang mereka mulai pasang alat pendeteksi hantunya. Ceweknya megang kompas dan cowoknya kayak pegang antena gitu. Nah, tiba-tiba dia bingung banget kenapa antenanya tuh gerak sendiri. Karena biasanya kan dia settingan nggak kayak gitu. Tiba-tiba geraknya ke arah sini dan pas dilihat ada foto. Dan foto itu adalah foto legenda tentang cewek yang hilang. Di situ cowoknya udah mulai takut banget karena dia nggak merasa settingan sama sekali kali ini. Cowoknya mulai takut banget saat melihat foto dari cewek yang hilang ini. Tapi akhirnya ini parah banget, guys. Pas cowoknya dapat foto itu, ceweknya tuh kira kalau misalkan itu cuma bohongan doang dan dia lagi ngeprank. Karena selama ini mereka itu nggak percaya kan dengan keberadaan hantu. Tapi saat ceweknya mulai lihat foto ini, ceweknya tuh langsung berubah gitu. Dan dia sambil ikutin arah kompas, dia langsung lari. Sampai cowoknya ngejar dia tuh nggak bisa dan dia udah mulai hilang. Sampai malam gini cowoknya masih nyari dia, di telepon juga nggak bisa. Cowoknya udah mulai panik dong kemana ceweknya, karena biasanya tuh nggak kayak gini. Biasa bikin YouTube lancar-lancar aja karena semuanya bohongan. Tiba-tiba pas ditelepon lagi ceweknya bisa angkat. Tapi ternyata ceweknya yang nyariin cowoknya. Selama ini ceweknya tuh nunggu di mobil, tapi cowoknya malah hilang ke hutan. Di situ dia merasa takut banget, apalagi tiba-tiba sinyal tuh hilang. Dia bingung harus gimana, siapa cewek yang dia ikutin dari tadi dong. Dan tiba-tiba ada seorang cewek mendekat ke arah dia dan mengakhiri hidupnya.
Setiap orang nonton video ini, dia itu harus liatin terus sampai film itu habis. Kalau misalkan enggak, ini yang bakal terjadi sama dia. Ini benar-benar serem banget. Jadi kisahnya, orang ini tuh lagi ngeliatin video terus. Pokoknya dia harus liatin terus filmnya. Nah, pas videonya itu udah selesai, tiba-tiba ada temennya nih ketuk pintu. Terus dia bukain pintu temennya dan dia ngajak temennya masuk. Setelah itu dia bilang ke temennya kalau misalkan dia mau ke WC dulu. Tapi dia ngingetin temennya, kamu nggak boleh ya play video ini. Pokoknya dia udah kasih tahu temennya nggak boleh di play sama sekali video 2 menit tersebut. Tapi tambah dilarang, temennya itu tambah penasaran guys. Dia bingung video apa sih yang 2 menit ini? Ternyata itu videonya ada orang dengan muka yang serem banget lagi ngeliatin dia doang di hutan. Nah, cowok ini ngeliatin terus dong. Tapi lama-kelamaan dia bingung video ini tuh video apa sih, kenapa nggak boleh dilihat. Dan dia udah liatin terus nih orang ini. Tapi tiba-tiba dia itu bosen sama video ini. Jadi belum 2 menit dia udah mengalihkan pandangan dia ke HP dan ini yang terjadi. Setiap orang yang nonton video ini harus nontonnya sampai habis. Kalau misalkan nggak, akan terjadi hal yang nggak diinginkan seperti ini guys. Jadi karena temennya lama-lama bosan nonton itu terus, temennya tuh nggak habisin filmnya sampai 2 menit. Dia langsung lihat HP gitu aja. Saat temennya balik, temennya bilang, kok cowok yang ada di sini nggak ada sih? Nah, temennya bingung banget padahal baru di play kan videonya. Nah, terus temennya pakai kacamata juga bingung, orang tadi ada cowok kok di situ. Nah, di sini dia baru curiga. Dia bilang, apakah tadi kamu nonton filmnya nggak sampai habis? Padahal dia udah bilang jangan nonton filmnya sama sekali. Dan ternyata kalau misalkan nggak nonton filmnya sampai habis, orang itu akan menghilang di dalam video tersebut dan nantinya akan datang ke rumah tersebut menghantui dia. Jadi pilihannya cuma 2, antara nggak nonton sama sekali atau harus nonton sampai habis. Di situ temennya takut banget karena bentar lagi pasti sosok itu akan datang di belakang dia. Dan ternyata tiba-tiba muka temennya tuh aneh banget kayak ngeliat sesuatu. Dan ternyata benar makhluk itu datang ke rumahnya dia. Setiap anak kecil nggak boleh bukain pintu sama pria yang mau ngambil hidung mereka. Ini benar-benar parah banget guys. Jadi kisahnya ada seorang anak kecil yang disuruh bukain pintu nih sama ibunya karena tiba-tiba ada bel depan pintu. Nah, ibunya pikir kalau misalkan itu adalah paman dia yang datang. Nah, pas anaknya buka, dia bilang, kamu bukan pamanku. Tapi ternyata orang ini bilang kalau aku mau ngambil sesuatu dari kamu. Dan ternyata dia mulai perlahan-lahan mendekat ke arah anaknya dan mengambil hidung dari anaknya. Ini benar-benar parah banget sih. Sampai orang tua itu kaget banget karena hidung anaknya tuh copot. Dan ternyata pria ini memang senang banget ngambil hidung dari anak-anak. Dan setelah mereka besar, semua mereka membuat sekte untuk bisa membalaskan dendam ke pria tersebut yang telah mengambil hidung mereka. Guys, PUBG, Free Fire, Mobile Legends mau diblokir. Baru-baru ini ada kabar Kementerian Kominfo diminta memblokir aplikasi game online yang ada di atas ini. Namun hal ini belum pasti karena pihak kementerian akan mempertimbangkan permohonan pemblokiran yang diterima. Nah, banyak pihak yang meminta pemblokiran game online tersebut karena dianggap akan memiliki dampak negatif bagi anak-anak. Kalau kalian setuju nggak sih?